ketidakikhlasan hati menerima sebuah kenyataan ini adalah bentuk kerusakan iman, karena saat itu berarti seorang hamba dia tidak beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pintu masuknya setan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dicintai Allah. Kali ini, tim Ruqyah Trans 7 dan Ustadz Muhammad Zunaidi berkesempatan mengadakan Ruqyah massal di Masjid Syekh Yusuf, Goa, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, masyarakat setempat meresponnya dengan positif. Dengan niat berserah diri hanya pada Allah Ta'ala. Namun, di tengah proses ruqyah, ada seorang wanita merangkak ke saf paling depan dalam keadaan tidak sadar. Makhluk tak kasat mata di dalam raga Kartika Widyayanti, wanita asal Todopuli, Makassar, menunjukkan kehadirannya. Sering sakit kepala, terus akhir-akhir ini di sekitar perut, dan yang parah itu yang ada dengusan suara seperti babi. Itu yang sangat mengganggu dan biasanya kalau dia mau kambuh saya nggak bisa disentuh. Yanti, panggilan akrab karyawati swasta ini, sangat sulit disadarkan dan sesekali mengeluarkan suara yang tak biasa. Saudari Yanti ini ketika kita melakukan ruqyah massal di Masjid Syekh Yusuf, Goa, Sulawesi Selatan, dia betul-betul tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya, sempat ditangani oleh teman-teman peruqyah, tapi tidak selesai karena keterbatasan waktu. Kemudian kami lanjutkan terapi ruqyahnya di rumahnya Mbak Yanti. Saat Ustadz Zunaidi menyinggung soal menikah adalah sunnah Rasulullah, seketika Yanti bereaksi layaknya tidak suka. Jemari tangan kirinya mulai memukul lantai semakin kuat. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Begitu Ustadz Muhammad Zunaidi melantunkan ayat suci Al-Quran, Yanti semakin aktif saja. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kambuh awalnya biasa dibuat seperti menangis,
kemudian mulut nggak bisa terbuka seperti bisu, nggak bisa ngomong. Prosesnya cukup panjang, kita bacakan ayat ruqyah terus-menerus, tapi perlawanannya juga luar biasa. Dan sepertinya gangguan jin yang ada dalam tubuhnya ini terikat dengan sesuatu. Kita coba mendalami, menanyakan hal-hal yang memungkinkan bisa menjadi pintu-pintu masuk setan ke dalam tubuhnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Selanjutnya, ruqyah dilanjutkan bersama dengan sang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar dengan nama Allah Aku berikrar atas nama Allah bahwa aku dan anak keturunanku berlepas diri bahwa aku dan anak keturunanku berlepas diri dari pewarisan jin leluhur. dari pewarisan Cukup bagiku cukup bagi dan anak keturunanku dan anak keturunanku berlindung hanya kepada Allah berlindung hanya kepada Allah dunia sampai akhirat. dunia sampai akhirat. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Terus, tiup, ayo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Terus. Tiba-tiba, Yanti mengeluarkan suara seperti seekor babi dan muncul rasa sakit pada perutnya. Ketika ruqyah dilaksanakan, Mbak Yanti ini sangat sulit untuk disadarkan pada awalnya. Apakah ini jinnya ada dua, atau memang ini ada hubungannya dengan masa lalunya dia, di mana ia memiliki hubungan yang tidak disetujui oleh orang tuanya dengan seorang pria yang tidak seiman. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi kita mendapatkan banyak hal yang melatar belakangi masuknya jin dalam tubuh manusia. Yang pertama, menurut pengakuan kakaknya yang pertama, bapaknya Yanti ini memiliki ilmu-ilmu kebal, tidak mempan dibacok dan sebagainya. Selain daripada itu, Yanti ini memang punya histori, dia pernah disukai oleh seorang laki-laki dan laki-lakinya non-muslim yang juga sudah beristri. Maka kemudian ibunya melarang hubungan percintaan itu dilanjutkan. Memang Yanti ini sempat terpukul ya dengan keputusan ibunya, ini sempat kecewa, dan dari kekecewaan itulah dia sering mulai kerasukan, sering menyerupai babi, dan beberapa kali jin yang ada dalam tubuhnya mengatakan bahwa dia itu nggak percaya Allah. Kemana Kak? Kemana Kak? Di terapi ruqyah kali ini, makhluk tak kasat mata dalam raga Yanti memilih untuk diam. Saya juga sempat meruqyah air untuk Mbak Yanti ini minum, dan ketika ia minum, baru saja mau ia dekatkan, ia menjauhkannya. Layaknya air ini, meskipun ini air putih, tapi air ini sungguh ia benci. Padahal tuh kalau dilihat hanya air putih biasa. Niatkan untuk menghancurkan seluruh syaitan dalam tubuh. Niatkan dalam hati. Usai minum air yang telah diruqyah, akhirnya Yanti buka suara. Saya dikasih minum. Kasih minum. Pak Ustadz, jika ini dilihat kasus Kak Yanti ini sangat kompleks ya Ustadz. Dari masa lalunya, terus pernah kemana-kemana. Ini sebenarnya apa sih yang membuat gangguan psikis ini bisa menjadi celah untuk jin atau setan itu menguasai tubuh seseorang? Kalau diibaratkan, jiwa atau hati seseorang itu ibarat sebuah benteng. Ya. Dan syaitan itu adalah musuh yang berasal dari luar benteng yang berusaha untuk masuk ke dalam benteng. Nah, tidak mungkin musuh yang ada di luar bisa masuk kecuali ada kerjasama yang di luar dengan yang di dalam. Nah, siapa musuh yang di dalam yang membukakan sisi kamera, mematikan sisi kamera, ngasih jalan, itu adalah penyakit-penyakit kejiwaan. Amarah, benci, dendam, iri, nggak terima takdir Allah. Nah, ini penyakit-penyakit hati. Makanya Allah nyatakan qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang kalau dia bisa mensucikan jiwanya. Kenapa? Karena kalau jiwanya suci, musuh yang dari luar nggak punya akses.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas idhibil ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Untuk menuntaskan terapi ruqyah kali ini, saya membantu memijit bagian rahim Yanti yang kerap ia rasa sakit. As'alallahul azim rabbul arsyil azim ay yashfik. As'alallahul azim rabbul arsyil azim ay yashfik. Aduh sakit ya Allah. Allah. Aduh sakit. Bismillah. Ketidakikhlasan hati menerima sebuah kenyataan ini adalah bentuk kerusakan iman, karena saat itu berarti seorang hamba dia tidak beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pintu masuknya setan. Jadi hamba yang benar ya selama itu setan masuk. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu, berbuat syirik. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Ada kontak itu. Pemirsa ruqyah, kebimbangan dalam menjalani kehidupan pasti dirasakan oleh manusia di dunia. Alhamdulillah, hadirnya Al-Quran dan hadis menjadi penawarnya. Namun, apa jadinya jika kita bertolak dari kedua kitab Allah tersebut? Tentu akan mengundang jin dan setan membelenggu jiwa. Seperti yang dirasakan oleh Nur Hasanah, mahasiswi asal Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Muhammad Rasulullah. Pertama kalinya Kak dapat gangguan itu semenjak SMA. Awal SMA kelas 2 sering pingsan, berobat tidak ada yang penyakit apa tidak ada yang salah. Terus di ruqyah katanya diganggu dari jin atau makhluk dari sekolah. Kemudian semakin lama itu sering ruqyah mulai sudah tidak terlalu dapat gangguan, sering sholat dan lain. Walaupun sering ucap salam tapi selalu pingsan begitu. Dan kalau yang masuki selalu beda-beda, selalu ruqyah, selalu juga ruqyah tapi tetap masih dapat gangguan terus, yang lakukan apa-apa saja malas. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhum at-taghut. Wanita berusia 22 tahun ini tiba-tiba menangis terseduh saat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Keluar. Ikutin saya, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik ke atas ke arah leher, terus dorong. Terus tarik ke atas. Terus sampai ke leher, buang terus. Ketika bagian perut Nur Hasanah terasa membelit, ia dituntun untuk menarik sendiri dari rahim hingga ke tenggorokan dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Terus terus dorong ke atas. Bismillah la haula wala quwwata illa billah. Pasien kita kali ini adalah Nur Hasanah. Menurut pengakuannya, orang tuanya memungkinkan memiliki ritual-ritual atau kerjasama dengan jin. Karena sebab itulah di awal saya membimbing Nur Hasanah untuk mengucapkan sebuah ikrar pemutus dari ikatan-ikatan jin leluhur. Dan ketika kita bimbing itu, tampak dia seperti menangis sedih ya. Dan kita lanjutkan dengan terapi ruqyah syar'iyah. Ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Tiba-tiba dia kerasukan, dia berusaha untuk mengusir kami, ya. Nggak mau ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan. Dia meminta agar pembacaan ayat-ayat Al-Quran itu dihentikan.
Secepat kilat, tangannya meraih ke arah Ustadz Zunaidi sambil berteriak tidak suka. Meski sempat jatuh tak sadarkan diri, namun makhluk tak kasat mata yang menguasainya tetap saja tak rela mendengarkan ayat ilahi. Nampaknya Nur Hasanah lama menyimpan kesedihan dalam hatinya. Kecewanya sih dari lama. Sebelum-sebelumnya juga kekecewaan semenjak meninggal almarhum Bapak juga mulai kecewa, mulai rasakan kayak Allah tidak adil loh gitu, kayak begitu. Kemudian tambah semenjak memang saya salah, sudah pacaran, saya salah, saya meninggalkan perintahnya, menjauhi, pokoknya meninggalkan segala perintah Allah sampai yang sakit-sakitnya. Semenjak itulah saya mendekatkan diri sama Allah dan mulai mengalami gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah. Itu saya merasakan bahwa tidak hanya indikasi jin nasab saja yang ada di dirinya, dan juga ternyata ada berbagai gangguan psikis. Seperti yang kita tahu, anak kuliahan itu menuju tingkat kematangan dari yang masih remaja menuju ke dewasa, dan disitulah banyak sekali tentunya godaan-godaan ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi datang kepada kehidupannya, namun ia bingung untuk menjalankannya seperti apa. Dan memang di situ Allahu Akbar ya, saya langsung ingat untuk harus terus berpegang pada Al-Quran dan juga hadis, karena segala sesuatu yang kita jalankan di hidup ini, jika kita keluar dari jalan Allah dan Rasulullah, ternyata hasilnya mengundang gangguan jin dan juga setan. Untuk menyadarkannya, Ustadz Zunaidi membacakan ayat ruqyah pada sebotol air yang digunakan untuk membilas wajah Nur. Apa yang kamu rasakan sekarang? Kesana. Kaki aku susah digerakkan. Susah digerakkan kakinya? Terusin. Subhanallah, kini kedua kaki Nur yang terasa tak biasa. Bismillah, 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 masya Allah, Pemirsa Ruqyah, ini benar-benar kaki Nur Hasanah sangat kaku sekali, seperti papan kayu nih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah, tarik di tangannya, kakinya, mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membantu memijat beberapa titik di tubuh Nur yang ia rasa tidak enak. Saya mulai belajar sedikit demi sedikit untuk mengetahui titik-titik di mana jin atau setan itu bersemayam di dalam tubuh seseorang, khususnya untuk wanita. Makanya ketika ruqyah sedang dilaksanakan, ketika sang pasien sudah mulai ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya, saya langsung saja terkonsentrasi fokus pada bagian tulang ekor
dan menariknya ke atas hingga ke leher. Dan memang di situ pasti hampir seluruh pasien merasakan rasa sakit yang amat dan hingga ingin mengeluarkan sesuatu, apakah itu muntahan ataupun angin. Dan juga saya menekan di 2 jari di bawah dadanya sebelah kanan, dan itu dia langsung merasa sangat kesakitan. Jadi jika Anda di rumah ingin melakukan ruqyah mandiri dan merasakan ada yang sakit di badan, langsung saja minta tolong orang terdekat untuk menekan bagian-bagian tersebut dan memijitkannya ke arah luar, ke atas atau ke bawah. Bisa, insya Allah. Memang tidak instan. Proses ini membutuhkan keteguhan hati dan keikhlasan pada Ilahi. Kalau kita lihat penyebab dari gangguan jin yang menguasai saudari kita Nur Hasanah ini, sebenarnya penyebabnya sangat banyak ya. Hal-hal yang memungkinkan itu sangat banyak. Yang pertama, ada histori nasab. Yang kedua, Nur Hasanah ini juga pernah mengalami satu kekecewaan, rasa tidak rela, rasa tidak terima terhadap takdir Allah ketika ayahnya meninggal dunia. Tentu ini merupakan satu kerusakan iman. Ketika seseorang tidak rela dengan apa yang Allah tetapkan, tidak rela keluarga kita meninggal dunia, ini sama dengan tidak rela terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerusakan iman. Ketika terjadi satu kerusakan iman, maka di sanalah celah yang sangat hebat bagi setan untuk masuk dalam tubuh seseorang. Ya, jadi apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu, kehilangan, ya, ditinggal mati, atau peristiwa-peristiwa hidup apapun yang terjadi pada diri kita, ini subhanallah, maha suci Allah, adalah kehendaknya Allah yang kehendaknya tidak bisa dicampur tangani oleh makhluk. Kita harus terima, kita harus ikhlas, kita harus ridho. Karena kalau hal itu hilang dari diri kita, syaitan akan menguasai kita. Ya Allah, aku ikhlas. Maha suci Allah, ketika kita lupa pada Allah tempat bergantung, iman akan menjadi rentan. Kalau kamu nggak bisa memasrahkan masalah kamu kepada Allah, selama itu juga kamu dikuasai setan. Nggak mau kan dikuasai setan terus kan? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, pasrahkan semuanya sama Allah. Ucapkan dalam hati, ya Allah, aku ikhlas, aku ridho. Ketika Nur Hasanah mulai pasrah dan menyerahkan segala hal pada Allah, disitulah kesadarannya mulai kembali. Aku ikhlas, aku ridho, aku pasrahkan seluruhnya kepadamu, ya Allah. Terus. Semoga Nur Hasanah dan pemirsa Ruqyah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedihnya sampai sesak dadanya selalu, sampai yang dadanya sesak sekali, yang susah nafas biasa. Mau pasrahkan semuanya sama Allah. Saya sadar kalau apapun itu semua karena takdir Allah, Allah yang tentukan, dan saya mau memperbaiki diri, mau berhijrah di jalannya, menjadi manusia yang lebih baik, menghindari semua yang sudah saya lakukan, menembus dosa-dosa saya, dan mendekatkan diri terutama sama Allah.